Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rahmi S. NIM 1914040063. Prodi Tadris Matematika B, mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UTS evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi beserta contoh. Pengukuran adalah kegiatan untuk membandingkan hasil belajar dengan standar yang ditetapkan, kriteria ketuntasan minimal, yang bersifat kuantitatif dan dinyatakan secara numerikal. Contoh, seorang guru memberikan 10 soal kepada 20 orang siswa dengan kriteria ketuntasan minimalnya adalah mengerjakan 7 soal benar dari 10 soal yang ada. Terdapat 12 orang yang mencapai KKM. Penilaian adalah proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes yang bersifat kualitatif dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kalimat. Contoh, dari 20 orang siswa terdapat 12 orang siswa yang tuntas dan 8 orang yang tidak tuntas. Sedangkan evaluasi adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria, keputusan atau tindakan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Contoh, karena ada tuntas dan tidak tuntas, maka 12 orang yang tuntas akan diberikan pengayaan dan 8 orang akan diberikan remedial. Yang kedua, jelaskan beda penilaian ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotor beserta contoh. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian ranah kognitif mencakup kegiatan mental. Pengertian ranah afektif berkaitan dengan sikap dan nilai, sedangkan ranah psikomotor ialah berkaitan dengan keterampilan, skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Lalu indikator ranah kognitif ialah pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, penilaian. Indikator ranah afektif ialah menerima atau memperhatikan, menanggapi, menilai atau menghargai, mengatur, karakterisasi. Sedangkan indikator ranah psikomotor ialah bagaimana peserta didik menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektif. Contoh ranah kognitif ialah hasil atau nilai yang diperoleh siswa dari UH, UTS, dan UAS. Contoh ranah afektif yaitu guru menilai bagaimana siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan contoh ranah psikomotor yaitu skill yang diperoleh siswa dari ranah afektif dan kognitif seperti leadership, public speaking, dan kedisiplinan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, jelaskan beda rubrik penskoran, rubrik analitik, dengan rubrik holistik. Rubrik penskoran adalah suatu pekerjaan khusus ketika sesuatu keputusan tentang kualitas diperlukan untuk mengevaluasi siswa tentang suatu topik. Maka dibutuhkan rubrik penskoran. Misal, seorang guru ingin mengevaluasi aktivitas dan materi pembelajaran. Rubrik analitik. Rubrik analitik adalah pedoman untuk menilai berdasarkan beberapa kriteria yang ditentukan. Sedangkan rubrik holistik adalah pedoman untuk menilai berdasarkan beberapa kriteria yang ditentukan. 4. Jelaskan perbedaan bobot, skala, skor, dan nilai pada rubrik penskoran. Yang pertama, bobot. Bilangan yang dikenakan terhadap setiap butir soal yang nilainya ditentukan berdasarkan usaha siswa resti dalam menyelesaikan soal itu. Tinggi rendahnya usaha dipengaruhi oleh derajat kesukaran dan waktu yang diperlukan untuk menjawab soal yang bersangkutan dengan baik dan benar.
Yang kedua, skala. Skala ialah seperangkat kategori yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang atribut kuantitatif dan kualitatif. Skor ialah bilangan yang merupakan data mentah dari hasil penilaian, belum diolah lebih lanjut, bersifat kuantitatif, tidak dapat diinterpretasikan. Sedangkan nilai ialah hasil pengolahan skor, data mentah yang diolah lebih lanjut, dan menggunakan aturan atau kriteria tertentu sehingga dapat diinterpretasikan. Nilai dapat berupa bilangan kuantitatif dan berupa huruf atau kategori kualitatif. Contoh, terdapat 10 soal esai yang memiliki bobot tertentu 1-5. Kemudian, setelah diperiksa, siswa tersebut mendapat skor 94 dari skor maksimal ideal 100. Kemudian skor tersebut diolah dengan menggunakan skala 1-10, diperoleh nilai 9,4. Nilai 9,4 dapat diinterpretasikan bahwa siswa tersebut tergolong pandai. Nilai 9,4 disajikan secara kuantitatif. Jika diolah dengan skala A sampai E, maka diperoleh nilai A. Nilai A disajikan secara kualitatif. Soal yang kelima, jelaskan beda alat evaluasi tes dan non-tes, beserta macam-macam alat evaluasi tes dan non-tes. Pertama, tes. Tes ialah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan. Lalu non-tes. Non-tes ialah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Jenis-jenis tes berdasarkan fungsinya. 1. Tes seleksi, yaitu penerimaan calon siswa baru. 2. Tes awal, untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. 3. Tes akhir, untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. 4. Tes diagnostik, untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. 5. Tes formatif, untuk mengetahui sudah sejauh mana peserta didik terbentuk setelah PBM dalam jangka waktu tertentu. 6. Tes sumatif, dilakukan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan sekolah yang digunakan untuk mengisi nilai rapor atau ijazah. Jenis-jenis tes berdasarkan aspek psikis. 1. Tes intelijensi, mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. 2. Tes kemampuan, untuk mengetahui kemampuan dasar atau khusus seseorang. 3. Tes sikap, untuk mengetahui respon seseorang terhadap hal-hal di sekitarnya. 4. Tes kepribadian, untuk mengetahui ciri khas seseorang yang bersifat lahiriah. Yang kelima, tes hasil belajar, untuk mengetahui tingkat pencapaian atau hasil belajar. Macam-macam evaluasi non-tes. 1. Pengamatan observasi, ialah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. 2. Wawancara atau interview, adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya-jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, angket atau kuesioner, digunakan untuk menilai hasil belajar ranah afektif. Ia dapat berupa kuesioner atau bentuk pilihan ganda, dan dapat pula berbentuk skala sikap. Soal yang keenam, jelaskan ciri-ciri tes yang baik. 1. Validitas. 2.
reliabilitas, 3 objektivitas, 4 praktikabilitas, 5 ekonomis. Yang pertama, validitas. Ialah sebuah tes dikatakan memiliki kevaliditasan apabila tes itu dapat mengukur apa yang hendak diukur. Tes yang hendak diberikan kepada peserta didik harus dapat menjadi alat ukur terhadap tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua, reliabilitas. Reliable artinya dapat dipercaya, berketetapan. Sebuah tes dikatakan memiliki reliabilitas apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Artinya, jika peserta didik diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada pada urutan yang sama dalam kelompoknya. Yang ketiga, objektivitas. Objektivitas berarti tidak mengandung unsur-unsur pribadi. Sebuah tes dikatakan objektif apabila tes itu dilaksanakan dengan tidak ada faktor pribadi yang memengaruhi, terutama pada sistem skor. 4. Praktikabilitas. Itu sebuah tes yang dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis. Artinya tes itu mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain dan juga mudah dalam membuat administrasinya. 5. Ekonomis. Tes dapat dikatakan ekonomis apabila pelaksanaan tes itu tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Soal yang ketujuh. Jelaskan kemampuan tingkat rendah dan kemampuan tingkat tinggi. Kemudian jelaskan kemampuan tersebut terdiri dari kemampuan matematis apa saja beserta indikatornya. Higher order thinking skills atau HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir yang mengharuskan murid untuk memanipulasi informasi dan ide-ide dalam cara tertentu yang memberi mereka pengertian dan inspirasi baru. HOTS dapat dikatakan pula kemampuan berpikir untuk menelaah informasi secara khas, kreatif, berkreasi, dan mampu memecahkan masalah. Lower order thinking skills atau LOTS memiliki arti keterampilan berpikir tingkat rendah. Pada hal ini, LOTS memiliki tingkatan mudah sesuai dengan namanya di sini, tidak akan terlalu sulit karena biasanya akan sesuai dengan materi yang akan dibahas dan tidak jauh berbeda dengan rumus yang diajarkan. Kemampuan matematis yang termasuk HOTS, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan literasi. Kemampuan matematis yang termasuk LOTS, pemahaman konsep, komunikasi, dan penalaran. 1. Pemecah masalah. Pemecah masalah adalah proses yang melibatkan langkah-langkah tertentu yang sering disebut sebagai modal atau langkah-langkah pemecahan masalah. Indikatornya adalah usaha mencari solusi dari situasi yang dihadapi sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Indikatornya antara lain menyelidiki dan mengerti isi matematis, menerapkan penggabungan strategi pemecah masalah matematika, mengenal dan memutuskan permasalahan demi situasi yang diberikan. Menerapkan proses dari modal matematika untuk situasi yang diberikan. 2. Berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan berfokus pada proses dan langkah-langkah yang diambil secara teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikatornya antara lain mengenal masalah, menemukan cara-cara untuk menyelesaikan masalah, mengumpulkan dan menyusuri informasi yang diperlukan, dan menganalisis data. Yang ketiga, berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah berpikir yang mengarah penerapan wawasan baru, pendekatan baru, perspektif baru, atau cara baru dalam sesuatu. Indikatornya antara lain exploring, inventing, choosing, implementing.
4. Literasi. Literasi adalah kemampuan seseorang untuk merumuskan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran dan menggunakan konsep, prosedur, serta menggambarkan dan menjelaskan atau memperkirakan fenomena atau kejadian. Indikatornya antara lain 1. Merumuskan masalah. 2. Menggunakan matematika dan pemecah masalah dan menafsirkan solusi dan pemecah masalah dan mengevaluasi solusi dalam pemecah masalah. Yang lot 1. Pemahaman konsep. Pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa dalam menjelaskan konsep yang telah dipahaminya dan mampu menerapkan konsep tersebut dalam situasi berbeda, serta dengan pemahaman konsep yang dimiliki siswa mampu mengembangkan konsep tersebut. Indikatornya antara lain A. Menyatakan ulang sebuah konsep. B. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat tertentu. C. Mencarikan contoh. D. Menyajikan konsep. E. Mengembangkan syarat. Dan F. Mengaplikasikan konsep. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah cara siswa menyatakan dan menafsirkan gagasan matematika secara lisan maupun tertulis dalam bentuk gambar, rumus, dan sebagainya. Indikatornya antara lain kemampuan menyampaikan ide matematis, kemampuan memahami dan mengevaluasi ide matematis, dan kemampuan menggunakan istilah-istilah. 3. Penalaran. Penalaran adalah penalaran tentang objek matematika yang diperlukan untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baku yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Indikatornya antara lain mengajukan dugaan, melakukan manipulasi matematika, menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan, menarik kesimpulan dari pernyataan, memeriksa kesahihan argumen, dan menentukan pola. Sekian pembahasan soal UTS dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.